Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue akan bahas aksesoris iPad lagi. Dan di depan gue udah ada Mills 360 Floating Keyboard. Ini adalah floating keyboard keluaran terbaru dari Mills Technologies yang menurut gue punya desain yang menarik banget. Dan gue udah pakai kurang lebih selama 1 mingguan. Jadi ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke produknya, seperti biasa ini dia untuk boxnya. Kali ini cukup menarik sih karena desainnya berbeda dari yang sebelumnya dan dia udah pakai sistem magnet kayak gini. Nice. Lalu di paket penjualannya di sini kita dikasih USB Type C, lalu keyboard protector dan manual booknya. Dan ini dia produknya. Jujur kalau bahas soal desain, floating keyboardnya ini menurut gua pribadi ini keren banget desainnya. Untuk materialnya ini tuh campuran dari aluminium dan untuk bagian keyboardnya terbuat dari polikarbonat. Secara look ini ngebuat iPad Air 5 gua kalau dipasang jadi ganteng parah. Dan kalau misalnya kalian punya iPad yang warna putih atau warna space gray kayak gua, ini cocok banget sih pastinya. Nah, yang gue suka di bagian sudut-sudutnya ini semuanya dibuat kayak chamfered edge gitu dengan finishing mirror. Jadi ini tuh kelihatan lebih premium lagi. Dan secara overall ini ngingetin gue sama iPhone 5s zaman dulu. Kalian pasti pernah inget kan iPhone 5s yang warnanya space gray. Materialnya tuh mirip banget dengan yang dipakai di floating keyboard kali ini. Jadi ya warnanya mirip-mirip lah. Lalu di bagian bawahnya floating keyboard ini desainnya ngingetin gue sama bagian bawah dari MacBook. Jadi di setiap sudut-sudutnya ada karet yang fungsinya biar nggak licin kalau misalnya kita lagi ngetik gitu. Oke, sekarang kita bahas di bagian hinge-nya. Jadi kelebihan dari floating keyboard ini tuh kita bisa ubah-ubah angle-nya jadi bisa 360 derajat kayak gini. Untuk posisi iPad-nya bisa kita putar-putar kayak gini, lipat kayak gini, atau kita bisa buat lurus juga kayak gini. Jadi dari segi fleksibilitas ini udah oke banget. Dan untuk hinge-nya ini juga kuat banget. Biarpun awalnya pas pertama kali gue lihat ini kayak agak ringkih gitu karena kecil ukurannya, tapi ternyata gue salah, ini kuat banget. Nggak cuma hinge-nya aja yang kuat banget, tapi dia juga punya magnet yang lebih kuat dari Mills floating keyboard yang sebelumnya udah pernah gue review. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan iPad-nya takut jatuh atau ya lepas gitu. Intinya ini aman banget. Next, sekarang kita bahas di bagian layout keyboardnya. Overall ini sih nggak ada yang berbeda dengan Mills floating keyboard yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Untuk arrow key-nya bagian atas dan juga bawahnya tetap kekecilan buat gue pribadi karena nggak sama gitu dengan kanan kirinya. Yang bikin gue kadang suka salah pencet gitu karena emang agak susah gue untuk terbiasa di bagian arrow key-nya ini. Lalu untuk feel typingnya juga bisa gue bilang mirip-mirip aja, cuman karena emang bahan materialnya ini dari polikarbonat, rasanya ini nggak sesolid Mills floating keyboard yang sebelumnya karena pakai bahan material kayak rubber gitu. Untuk bagian trackpadnya ini gue ngerasa masih tetap ada sedikit delay, jadi nggak ada perubahan, tetap sama kayak yang sebelumnya. Dan untuk bagian trackpadnya ini juga udah bisa multi gesture, kalian bisa baca aja di manual booknya. Jadi kalian bisa balik ke home screen, listen app, buka notification center, control center, itu semua bisa. Kalian tinggal lihat aja detailnya di manual booknya, ada kok. Lalu untuk fitur-fitur di bagian keyboardnya juga udah lumayan lengkap. Di bagian tombol 1 sampai 0, kalau kita tekan dengan kombinasi tombol function, kalian bisa atur tingkat brightness, Siri, multimedia, balik ke home screen atau ke lock screen, semuanya itu juga bisa. Lalu juga kalau kalian mau matiin trackpadnya, kalian tinggal tekan Fn plus T aja. Dan kalau kalian mau atur bluetoothnya, kalian tinggal tekan Fn plus C aja. Terakhir, untuk floating keyboard ini juga punya backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Nice. Sekarang kita move ke bagian baterai. Untuk baterai Mills 360 floating keyboard ini dia punya kapasitas baterai di 500 mAh. Lalu untuk ketahanan baterainya ini bisa diklaim standby bisa mencapai ya 3 bulan kalau dari 100% ya, kurang lebih.
Lalu kalau misalkan kalian pakai khususan dengan backlightnya on, itu bisa bertahan sampai 5 jam. Dan kalau misalkan backlightnya dalam posisi off, bisa bertahan kurang lebih sampai 80 jam. Dan sejauh ini gue pakai kurang lebih seminggu. Ya ini emang irit baterai sih. Dan gue belum sama sekali ngecas sampai dengan saat ini. Lalu untuk pengecasan di sini kita dikasih USB Type-C yang tadi udah gue unboxing di awal. Dan untuk maksimal dayanya itu di 5 volt aja. Jadi saran gue jangan lebih dari itu. Kalau misalnya kalian mau pakai charger, ya cari charger dengan watt yang kecil-kecil aja. Atau kalian juga bisa sambungin ke PC atau laptop kalian juga bisa kok. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi untuk Mills 360 voting keyboard ini dibanderol di harga 2,5 jutaan. Dan harusnya ketika video ini udah dirilis untuk floating keyboard ini juga udah official launch ya. Jadi harusnya udah ada. Dengan harga segini menurut gua dengan sangat gampang gua rekomendasiin keyboard ini ke kalian. Karena selain dia punya kelebihan angle yang 360 derajat itu, desain dari floating keyboard ini elegan banget. Beneran deh, tingkat kepedean lu tuh bakal naik banget ketika bawa iPad ke cafe dengan keyboard case model kayak gini. Dan yang gue suka dari Mills, dia bisa tetap stay di warna space gray-nya ini. Nggak cuma di voting keyboardnya aja, tapi di aksesoris lainnya juga. Karena menurut gue warna ini tuh adalah warna premiumnya produknya Apple. Mungkin yang perlu jadi catatan menurut gue pribadi adalah yang agak kurang di bagian voting keyboard ini itu di bagian layout keyboardnya, terutama di bagian arrow key-nya dan juga mungkin backspace-nya yang bisa dibikin lebih gede lagi ukurannya. Gue berharap sih untuk kedepannya untuk produk-produk barunya di bagian layout keyboardnya bisa dibuat lebih bagus lagi atau lebih maksimal lagi. Ya palingan itu aja sih. Oh ya, jangan lupa follow IG Mills Technologies karena dia lagi adain giveaway. Dan please juga follow IG Sumur Gadget dan terutama akun TikTok Sumur Gadget juga ya. Karena gue banyak bahas tips and trick di sana juga. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Tian dari Sumur Gadget. Pamit.